Kamboja bukan tempat aman untuk bekerja. Jadi kami berdua akan membuat piloting yang menyangkut aspek pembiayaan, capacity building, pemasaran, kemudian permodalan itu. Ini pilot projectnya ada, kita kan sedang bersama-sama lintas sektoral membangun pusat-pusat bisnis baru untuk UMKM di semua kota, agar seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersinergi memberi ruang kepada UMKM untuk pameran, untuk eksplor seluruh produknya dengan murah. Selama ini pameran atau tempat jualan terlampau sulit buat UMKM kita. Ada 1.000 titik yang akan menjadi pilot kita. Nah, salah satu fokusnya dari 10.000 proyek ini, 1.000 titik ini adalah perempuan menjadi skala prioritas bagi seluruh piloting pemberdayaan UMKM nasional. Yaitu apa? Memberi ruang UMKM untuk tumbuh, memberi tempat dan fasilitas kepada UMKM untuk bisa mengeksplor. Karena UMKM kesulitan biaya pameran, kesulitan biaya sewa, yang itu menjadi problem klasik UMKM. Nah, masuk di dalam proyek. Satu lagi? Nama proyeknya apa? Yang 1.000 proyek itu? Namanya sebetulnya Pasar 1.000 Malam. Dimulainya kapan sampai? Tapi kita tambahin Pasar 1.001 Malam. Dimulainya kapan sampai? Terus ini sedang proses. Kalau pasar malam cuma satu tempat ini. Ini Pasar 1.001 Malam. Berarti malam Ronda. Malam Ronda. Bukan, ya siang malam. Itu namanya. Tapi kalau mau lengkapnya Pasar Siang Malam. Jadi itu intinya policy semua pemerintah pusat dan daerah memberi ruang murah, ruang yang mudah diakses, tempat pemasaran dan tempat untuk mengeksplor produk-produk UMKM kita. Ini perempuan nanti menjadi nafas utamanya, menjadi yang menjadi utama itu apa? Pengarus utamaan di dalam piloting 1.000 titik ini. Terus mungkin soal perlindungan WNI yang di luar negeri itu kan terkini ada banyak WNI yang kabur dari sebuah mes yang di Kamboja. Itu mungkin dari Kemenkumham menindaklanjuti atau mengantisipasi peristiwa serupa agar tidak terjadi lagi itu gimana? Ya, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk bekerja buat pekerja migran kita. Sehingga Kamboja ini tidak menjadi Kementerian P2MI sudah berkali-kali membuat rilis bahwa Kamboja bukan tempat tujuan untuk pekerja migran. Karena belum ada sistem yang menjadi bagian dari perlindungan utama. Itu Kamboja. Kalau sudah terlanjur di sana, maka harus ada upaya-upaya sistematis perlindungan yang dilakukan oleh P2MI dan seluruh lintas sektor. Yang kedua, bahwa yang sedang bekerja di Kamboja untuk benar-benar terus berkoordinasi dengan KBRI. Kedutaan Besar Republik Indonesia sana setiap saat buka, saya sendiri pernah lakukan cek ke sana, setiap saat membuka diri untuk terus menjadi bagian dari solusi yang dihadapi warga kita. Saya lupa jumlahnya di sana itu sekitar terakhir itu sudah di angka 100.000 orang. 100.000 orang. 100.000 orang itu baik yang bekerja di sektor tertentu maupun yang mensupport makanannya, konsumsi hariannya. Makanya di sana ada soto Lamongan, ada rujak Cingur, ada pecel Madiun, ada di sana. Sehingga 100.000 itu termasuk
supporting dari pekerja kita. Karena itu ini KBRI terus berkoordinasi agar warga kita di sana tidak menjadi korban dari trafficking. Nah, yang ketiga, sekali lagi kepada seluruh warga bangsa yang mau bekerja ke luar negeri, utamakan melalui pemahaman yang utuh Migran Center di tempat masing-masing untuk tidak salah pilih. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.